Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia ketika sebagian besar diantaranya miskin dan sengsara. Adam Smith. Pernyataan ini sangat berkaitan dengan tema Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa. Karena seperti kita ketahui bahwa sektor ekonomi mengambil peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemirsa TVRI Bengkulu, Brendo kali ini mengangkat tema UMKM di era digitalisasi, tentunya bersama saya Pusu Siregar, yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, pemirsa. Sudah ada 2 orang di sebelah saya. Yang pertama ada Pak Rodi Herawan selaku Eksekutif GM dari PT Pos Bengkulu. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Insya Allah sehat. Ini untuk memberikan edukasi kan Bapak harus sehat dulu nih, supaya harus sehat. Pemirsa di rumah juga memahami gitu apa yang akan kita obrolkan dan kita bincang-bincangkan pada sore hari ini. Siap. Ya, pemirsa, yang kedua saya perkenalkan juga ada Mas Evan Jayanto selaku pelaku UMKM. Ya. Assalamualaikum Mas, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat ya Mas? Lancar. Saya paling penting nih Mas. Iya, sehat. Karena kalau mau edukasi orang lain, kalau kita nggak sehat nih susah nih. Oh iya, siap. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ke Pak Rodi terlebih dahulu. Ini kan saya coba mewakili masyarakat awam nih Pak. Ya. Saya coba mewakili masyarakat awam. Temanya ini UMKM di era digitalisasi. Tapi mengundang dari PT Pos. PT Pos mungkin pandangan orang awam nih tugas dan fungsinya seperti apa? Apa kaitannya dengan perkembangan UMKM kan? Kalau saya coba mewakili dari masyarakat awam, seperti apa Pak? Jadi terkait sudut pandang ataupun perspektif dari katakanlah masyarakat yang diwakili oleh, saya panggil Dangpus saja lah ya. Jangan terlalu tua. Tua ya. Sanak gitu ya. Sanak Puso. Kita kalau melihat kondisi perposan terkini, mencoba untuk mengarah ke arah modern ya. Dalam konteks ini kita coba melihat jika sebelumnya katakanlah kita terkenal dengan klasik, kemudian hal-hal yang lama, apa itu surat gitu kan, apa itu paket pos, bahkan kalau yang era-era lama itu ada wesel pos ya, sebelum era transfer dan era zaman digital. Sekarang mau tidak mau kita bertransformasi sana. Jadi kita bertransformasi ke dalam era kekinian. Konteks transformasi ini kami merubah image bahwa pos itu lambat, bahwa pos itu mahal, kemudian bahwa pos itu klasik. Dalam hal itu kita coba transformasikan ke teknologi. Kemudian jika selama ini kata-kata wesel, kata-kata paket, kata-kata itu kita masuk dalam satu bingkai, yaitu logistik dan jasa keuangan. Nah, ini erat kaitan dengan nanti kita akan bicarakan ke depan, next pembicaraan. Mau tidak mau, pos-in sekarang yang kemarin warnanya katakanlah orange, yang sebelumnya pernah abu-abu, sekarang kita dengan warna biru. Sama kemarin TVRI ini Pak. Ya, saya lihat juga kontennya seperti itu ya, luar biasa. TVRI juga biru. Sekarang kita pun katakan teknologi kemarin konvensional, transport itu fisik weselnya diantar, kemudian barang, kemudian fisiknya juga. Kalau barang mungkin tetap lah ya, tetapi dikembangkan nanti dengan penambahan fitur digitalisasi. Ya, fitur ini yang penting nanti. Saya tekankan ke para pesawat dan masyarakat juga bahwa pos berubah ini dimaksudkan satu, tugas dari pemerintah bahwa kita harus masuk ke backbone logistik dan kita harus melihat ya kebutuhan ya, animo dari masyarakat. Oke, sekarang ternyata animonya era e-commerce.
era online ya, belanja lewat digital, belanja lewat onlineisasi. Kita ikut. Kita buat platform digital. Nanti kita jelaskan berikutnya. Seperti itu. Artinya karena situasi perkembangan dunia dan globalisasi yang sangat luar biasa, perkembangan teknologi yang tidak Persis. terbendung saat ini, Pak. Persis. Dalam kurun waktu 10-15 tahun perkembangan sudah sangat luar biasa sekali. Artinya PT Pos coba mentransformasi dirinya supaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Harus. Nah, termasuk salah satu adalah yang berkaitan dengan tema kita hari ini ya Pak, untuk mendukung UMKM sendiri. Bagi saya yang ke Mas Evan. Ayah. Mas Evan selaku pelaku UMKM di, kalau boleh tahu seperti apa tuh UMKM yang dijalankan oleh Mas Evan? UMKM yang saya jalankan yaitu minimarket. Minimarket ini saya bermitra juga dengan kantor pos ini bagian kurir, terus layanan PPOB, e-wallet, kartu kredit untuk menerima pembayaran tunai non tunai, dan juga Oke, jadi artinya banyak layanan-layanan yang mendapat keuntungan Mas dari bermitra dengan PT Pos dalam hal ini. Iya, siap. Dan semua itu sebagian besar berkaitan dengan digitalisasi yang digitalisasi. Kalau saya lihat seperti pembayaran dan lain sebagainya, itu merasa dimudahkan sekali tidak Mas? Alhamdulillah saya didukung dengan kantor pos ini, usaha saya jadi lancar. Terus untuk toko online-nya ada fitur pick up, ada fitur drop off ship, drop. Jadi kalau dulu kan saya datang ke kantor untuk ngantar barang yang dari e-commerce. Terus kalau sekarang fitur dari kantor pos ini sudah ada yang baru, yaitu dia bisa request pick up. Jadi Mas diam di tempat untuk berusaha dari posnya yang datang. Datang. Jadi kita tinggal request pick up barangnya apa, terus kirim kemana, dia sudah terintegritas. Ini transformasi yang sangat besar sebenarnya dari era konvensional sebelumnya. Ini transformasi ini halangan dan rintangannya seperti apa Pak? Karena kan transformasi besar-besaran ini biasanya juga harus melibatkan orang yang lebih banyak. Artinya kan sumber daya manusia harus dilibatkan secara lebih banyak. Atau seperti apa sebenarnya? Untuk di internal pos, katakanlah sebagai tantangan bagi kita ya. Kita menganggap hambatan atau kendala itu menjadi tantangan. Yang pertama tentunya kesiapan dari pos dan customer itu sendiri. Seperti apa kesiapannya? Katakanlah kita telah merubah dimensi di frontliner menjadi digital, itu merubah perangkat. Jadi kita orang internal sendiri harus menemukanali dan paham dengan digital ini. Jadi era teknologi yang sekarang ini ditransformasikan ke bentuk digital, ini yang kita sosialisasikan dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Tugas masyarakat yang akan kita edukasi ini adalah memahami juga produk-produk kita dan fitur-fiturnya. Sebenarnya masyarakat itu nantinya nanti sangat diuntungkan itu musuh terhadap edukasi yang kita lakukan ini. Kenapa demikian? Pertama, tadi ada fitur pick up itu adanya di platform digital kita yang namanya Pos Aja. Ya, jadi Pos Aja seperti yang ada di tempel di sini ini sebenarnya ini memudahkan masyarakat, memudahkan para UMKM, memudahkan para pengusaha, apakah dia mikro, apakah dia pengusaha kecil atau pengusaha menengah, untuk nanti kita edukasi bahwa ini loh digital era kekinian. Sampai silakan live, silakan buat podcast atau nanti kita setelah apa yang dipesan oleh customer lewat live tersebut kita pick up. Ini dikenal oleh beliau. Sehingga kita berharap omset yang beliau itu jauh lebih meningkat. Ada peningkatkan seperti itu. Oke, artinya juga ini bukan hanya sekedar transformasi dari konvensional ke digital, tapi juga penambahan layanan-layanan yang juga dapat bermanfaat pada masyarakat. Ini sangat luas sekali transformasi. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.